Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Mario Dandi mencecar beragam pertanyaan kepada saksi Amanda dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora. Pihak Amanda merasa disudutkan sebagai seorang saksi dalam persidangan. Mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, dicecar pertanyaan oleh JPU dan kuasa hukum Mario Dandi. Salah satunya mengenai pertemuannya dengan Mario Dandi pada 30 Januari 2023. Dalam BAP terdakwa Mario Dandi tanggal 23 Februari 2023, menyebut jika dalam pertemuan tanggal 30 Januari, Amanda lah yang menceritakan mengenai perbuatan asusila David kepada anak AG. Amanda menepis hal tersebut dan memaparkan kejadian sebenarnya di hadapan majelis hakim. Saya nggak tahu, spontan aja gitu untuk jawab itu. Tidak tahu, spontan aja untuk menjawab itu. Tanggal 30 itu informasi yang Anda sampaikan adalah banyak orang yang ngomong kalau Agnes itu nggak benar gitu. Kita debat gitu loh. Kita ngobrol. Kanita itu anak-anak Kanita. Orang-orang teman-temannya Dendi yang nggak suka sama Agnes, itu pembahasan kita di tanggal 30. Ketemu kan udah berpisah. Ya nggak masalah menurut saya. Nggak masalah menurut saya. Sampai begitu malamnya. Itu bukan pertama kali. Ya, terus kan kemudian kalau umpamanya nggak mau lagi, kok mau diantar pulang? Ya karena dia minta maaf dan dia bilang kalau misalkan dia janji nggak akan bahas apa yang dibahas di Alfa. Tapi mau diantar pulang. Ya karena dia udah mengakui kesalahannya. Kuasa hukum Anastasia Pretia Amanda, Enita Edia Laksmita, menyebut kliennya disudutkan dalam sidang itu. Enita menegaskan Amanda tidak mengetahui apa-apa dalam perkara ini dan tidak berbuat apapun. Tapi kenapa ya kok sidang ini menurut saya Amanda jadi disudutkan banget gitu ya. Untuk sebagai saksi yang harus dia mengetahui detail. Anak umur 19 tahun, itu yang saya pikir. Pengetahuannya juga yang dia tidak berbuat apa-apa. Dan pacaran sama Mario juga penuh dijaga ketat gitu loh. Itu kalau dalam analisa saya dalam hal ini. Kita jadi Amanda diobok-obok. Kan saya udah bilang pemberi informasi aja tidak kena pasal. Gitu loh istilahnya. Jadi kalau menurut saya nih, mungkin bukan karena sebagai penasihat hukum dari Amanda, kurang objektif lah kalau itu dibesar-besarkan. Yang perlu digali itu adalah pemberatan terhadap pelaku. Sudah jelas-jelas dia tersangka dan terdakwa. Bahkan saya dengar kan kena pasal baru lagi, pencabulan. Itu kan sudah fakta dan bukti gitu yang dilakukan oleh Mario. Sementara itu, kuasa hukum korban David Ozora, Melissa Anggreni, menilai pihak Mario tengah memainkan strategi untuk menghilangkan unsur perencanaan. Dalam persidangan tadi itu hampir 99% ngomongin motif, ya, tidak masuk ke dalam rumusan pasal terkait penganiayaan berat terencana. Padahal sudah dimention oleh Amanda tadi bahwa ada chat terkait David diancam ditembak, tetapi tidak ada satupun yang mention seolah-olah itu tidak penting, itu tidak layak untuk dipertanyakan. Padahal itu adalah bagian yang paling krusial dalam proses perencanaan ini. Dalam sidang yang berlangsung 4 Juli lalu, saksi kasus penganiayaan korban David Ozora sekaligus mantan teman dekat terdakwa Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, sempat tak sadarkan diri di tengah persidangan. Amanda pingsan saat hakim meminta bukti chat Amanda dengan terdakwa Mario Dandi. Tim Liputan, Metro TV.